Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita hadapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana nikmat yang harus dan wajib kita syukuri, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan serta sehat walafiat, sehingga Allah memampukan kita, Allah membisakan kita untuk menuju perjalanan ke masjid ini untuk melaksanakan sholat Jumat dengan berjamaah. Sholawat beriring salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikutnya hingga hari akhir. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sebelum materi khatib Jumat ini saya sampaikan, saya mengajak diri saya pribadi dan juga umumnya kepada para jamaah sekalian untuk bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, sehingga ketika sudah bertambah iman dan takwa kita kepada Allah, maka kita berhak mendapatkan predikat husnul khatimah dan husnul hidayah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, hari ini adalah Jumat pertama di bulan Sya'ban, dan kemarin
kita sudah diperjalankan oleh Allah untuk Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj itu bukannya buat Nabi, bukan hanya buat Nabi, tapi buat umatnya juga. Apa maksudnya? Kita coba telisik. Ada tidak di dalam firman Allah yang 30 juz 114 surat ada yang namanya nama Allah di situ, disematkan asma Allah di situ? Tidak ada. Cuma satu yang ada di surat Al-Isra. Subhanalladzi, maha suci Allah. Allah memperkenalkan dirinya kalau Allah itu maha suci dari segalanya. Tidak ada kerusakan di dalam Allah, tidak ada kerusakan di dalam asma Allah. Asma Allah itu asma yang suci. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, yang memperjalankan seorang hamba. Hamba siapa di sini? Bukan kita. Kita yang mengaku-ngaku hamba, berarti kita wajib belajar dari perjalanan baginda Rasul. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Siapa yang disebut hamba di sini? Yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya atau baginda Rasul Muhammad SAW di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang jadi pertanyaan kita, siapa yang memperjalankan baginda Rasul? Kenapa bukan Allah saja yang memperjalankan baginda Rasul? Kenapa mesti pakai perantara atau wasilah? Siapa wasilah baginda Rasul sehingga bisa Isra dan Mi'raj? Bukan lain, bukan dan tidak lain, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Di sini Allah mempertegaskan kepada kita bahwasannya segala sesuatu, setiap aktivitas kita itu wajib dengan wasilah. Kalau ada yang mengatakan wasilah itu bid'ah, berarti dia keluar dari syariat agama Islam. Kenapa begitu? Kita lihat perjalanan baginda Rasul Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj itu bukan dongeng, tetapi pelajaran yang berharga di balik itu semua. Apa pelajarannya yang berharga? Salah satunya yaitu wasilah. Apa iya Allah tidak bisa memperkenalkan baginda Rasul seorang diri? Tidak mungkin. Allah ingin memperkenalkan kalau Allah itu mampu, tetapi Allah ingin tahu. Inilah perjalanan yang setiap manusia dipenuhi dengan lika-liku. Entah itu dipenuhi dengan suudzon atau dengan husnuzon. Maka dari itu kita bertugas, kita memiliki tugas mencari seorang guru mursyid. Guru mursyidnya baginda Rasul yaitu malaikat Jibril, menuntun baginda Rasul sampai ke Sidratul Muntaha. Bagaimana dengan kita? Apa iya kita cuma belajar sampai di sini saja? Tidak. Kita belajar sampai mengenal Allah dan sampai bertemu kepada Allah. Lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Al-Haram dan Al-Aqsa adalah dua situs masjid yang berharga buat umat Islam. Situs kesucian yang berharga buat umat Islam. Al-Haram itu ada diri kita. Al-Haram itu adalah jasadia kita. Dan terbitlah sabda baginda Rasul. Apa sabda? Antara yang halal dan yang haram itu sama-sama, alias subhan. Kita ditugaskan oleh baginda Rasul, diperintahkan oleh Allah untuk mencari nafkah yang halal. Jangan lagi berkata jangankan yang halal, yang haram aja sulit. Jangankan yang haram, yang halal aja sulit. Tidak. Ada yang mengatakan
melakukan yang halal itu sulit, berarti dia keluar dari jalur syariat agama Islam. Jangankan kita yang diberikan akal oleh Allah, cacing saja bisa makan yang tidak diberikan akal oleh Allah. Masa iya kita yang diberikan akal, kita yang diberikan tenaga, kita yang diberikan nafsu, tidak diberikan kemudahan oleh Allah untuk mencari nafkah yang halal. Al-Aqsa ini adalah contoh dari ruhaniyat kita. Sejak lahir, Baginda Rasul sudah mewasiatkan kepada kita. Apa wasiatnya? Ketika Bani Adam terlahir ke muka bumi dalam keadaan fitrah atau dalam keadaan suci, yang tidak membuatnya suci atau yang tidak membuatnya menjadi fitrah, yaitu kedua orang tuanya. Maksudnya apa di sini? Kita ditugaskan oleh Allah untuk setiap saat, setiap detik mensucikan jiwa, maka timbullah yang namanya pecinta kesucian jiwa. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, di sekitarnya diberikan keberkahan. Bagaimana caranya? Di sekitar atau sekeliling kita diberikan keberkahan kalau kita punya lisan, kalau kita punya hati, masih yang namanya suudzon, masih yang namanya membicarakan kejelekan orang lain. Inilah perjalanan kita yang tercermin dalam surat Al-Isra. Apalagi di dalamnya, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'un basir. Allah sedang menunjukkan kebesarannya, Allah sedang menunjukkan ayat-ayatnya, dan Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Wa huwas sami'ul basir. Allah maha mendengar dan maha melihat. Yang sering terjadi di kalangan kita, saudara-saudara kita yang di sana, yang sudah belok dengan syariatnya. Apa belok dengan syariatnya? Tidak boleh yang namanya bayi terlahir diazanin. Itu kata siapa yang tidak boleh? Itu sudah jelas di ayat Allah, di firman Allah surat Al-Isra. Allah maha mendengar dan Allah maha melihat. Ini contoh dari Allah, ini perintah dari Allah yang tidak memperbolehkan bayi ketika lahir diazani sebelah kanan dan iqamah di sebelah kiri. Berarti yang tidak membolehkan, berarti dia sudah keluar dari jalur syariat agama Islam. Ingat, kita ini berpedoman dengan 4 pedoman. Apa yang pertama? Quran. Yang kedua hadis. Yang ketiga ijtima'. Yang keempat adalah qiyas. Saudara-saudara kita sudah berseberangan dengan kita. Mereka hanya memperhatikan literatur Quran dan literatur hadis, tetapi tidak mempelajari lebih dalam lagi. Makanya mereka diperjalankan oleh Allah cukup sampai di tenggorokannya saja, yang hanya menghafal literatur Quran dan menghafal hadis, tetapi tidak tahu makna dan isi dari semuanya itu. Maka dari itu perjalanan Isra Mi'raj sampailah kepada kita. Apa sampainya? Yang disampaikan oleh Allah melalui cerita baginda Rasul dan malaikat Jibril. Yang pertama, kita diwajibkan oleh Allah untuk terus mensucikan jiwa, sehingga ketika sudah pulang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan kembali kepada Allah. Bagaimana caranya kita milik Allah dan kembali kepada Allah? Karena Allah tidak mau menerima ruhaniyah seorang manusia kalau ruhaniyahnya masih belum suci. Makanya ada tradisi, ada istilah yang namanya 7 hari, 14 hari, 40 hari. Kalau belum 40 hari, dia masih ada di sekitar rumah. Bukan seperti itu, tetapi mereka atau ruhaniyahnya itu
sedang mencari jalan pulang kepada Allah karena tidak memiliki seorang guru mursyid. Gimana caranya? Cari, jangan sampai ketika sudah akhir hayat kita tidak bisa menyebut kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah ini tidak akan bisa diucap kalau tidak membiasakan, dan kalau tidak ditalkin tidak akan bisa mengucap kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat untuk menutupi 12 lubang dalam diri kita. Maka dari itu kita ditugaskan oleh Allah untuk mencari seorang guru mursyid, dan yang kedua berpulang ke hadirat Allah dengan senantiasa bergembira, bahagia. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi semuanya, segalanya dan selamanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu al-mab'uutsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala wa la yazal qailan 'alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Warda an khulafai rasyidin sadatina Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa qurrati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat innaka sami'ud du'a. Allahumma irfa' 'anna al-bala' wal waba' wal zara' wa fiha minha wa zara' minha wa ma badan min badani khasa wa min al-muslimina 'amma fi Indonesia bi sihhati badan wal afiyah bi salamati fi sihhati badan wal afiyah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'alu min fadlihi wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalata wa la tasma'un. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wan-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal-akhiratu khairun laka minal ula. Wa lasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من والدينا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام عليك يا رب السلام وحينا ربنا بالسلام ورحمة الله وسلام. تبارك ربنا وتعاليك يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا وافي ويكافي مزيد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وعظيم سؤالك. صدق الله جميع الحاجات وطهرنا من جميع سيئات. وتغفرنا لك عن ذرنا وتبلغنا من جميع حيات من حياه وبعد الممات. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا قاضي الحاجات إنك سميع الدعاء. اللهم اجعل أولادنا من أهل الجن وأهل الخير وأهل